Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Cendras Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang gimana caranya kita bisa berdamai dengan masa lalu ya. Tapi sebelum itu, buat kamu yang mau belajar tentang bagaimana mengatasi mental block dalam dirimu atau hambatan yang tercipta dari dalam dirimu sendiri yang menghambatmu untuk sukses, kamu bisa join free webinar saya, Destroy Your Mental Block, yang akan dibawakan oleh saya dan juga Daud Antonius dari Psikolog ID. Kamu bisa join secara gratis pada tanggal 2 April 2023 ya, di hari Minggu secara gratis. Daftar sekarang juga, silakan klik link yang ada di bio ya. Slot terbatas jadi kamu harus daftar segera. Oke, mari kita lanjut pembahasan gimana cara berdamai dengan masa lalu. Nah, banyak orang sering banget terhambat gitu ya dalam hidupnya, dalam karirnya, karena terlalu sering, karena terlalu banyak atau terlalu lama terjebak dalam masa lalu. Dia belum bisa berdamai dengan masa lalu. Biasanya beberapa orang merasa dia membuat sebuah kesalahan, memiliki beberapa penyesalan sehingga dia sulit untuk maju. Ya. Biasanya kata-katanya itu yang sering muncul tuh kayak seandainya dulu kayak gini, coba dulu saya begini. Nah, jadi fokusnya itu paling banyak ke masa lalu. Dan itu akan sangat-sangat menghambat kita untuk bisa maju. Karena ketika kita fokus pada penyesalan masa lalu, itu akan menghambat gerakan kita untuk bisa maju ke depan. Kita selalu fokus ke masa lalu. Ibaratnya kamu nih naik mobil ya, tapi kamu lebih banyak ngelihat spion ke belakang, bukan ngelihat ke depan. Padahal yang paling penting kan ngelihat ke depan seperti itu. Dan satu hal lagi yang membuat kita jadi akan sulit untuk maju adalah, dan kita jadi stres juga tentunya, ketika kita fokus pada masa lalu, itu kita fokus pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kayak misalnya coba kamu nangis-nangis melihat masa lalumu seperti apa. Pertanyaannya, apakah bisa berubah masa lalunya? Kan enggak gitu. Dia akan tetap berada di sana, di masa lalu. Dan ketika kita mencoba mengubah hal yang tidak bisa kita ubah, itu adalah resep untuk jadi stres. Kamu akan merasa helpless, gak bisa mengendalikan kayak gitu. Nah, yang paling penting, terus solusinya gimana? Solusinya adalah kamu perlu mengubah penyesalan menjadi pembelajaran. Ketika kamu melihat masa lalumu itu adalah sebuah pembelajaran, kamu justru akan sangat-sangat bersyukur bahwa kamu memiliki, dalam tanda kutip, kesalahan seperti itu. Sehingga kamu bisa membuat keputusan yang jauh lebih baik ke depannya. Akan sangat berbeda kalau kamu melihatnya penyesalan. Kalau kamu melihatnya itu adalah sebuah penyesalan, hidupmu akan sangat sulit untuk maju. Kamu menyesal gitu kan. Tapi kalau kamu melihat itu sebagai pembelajaran, itu akan membuat kamu jadi terus bertumbuh. Dulu saya sempat menyesal gitu ya. Ketika saya kalah di final basket di DBL East Kalimantan Series itu saya sangat-sangat merasa menyesal lah. Menyesal yang sangat dalam karena di final saya gak bisa bawa tim saya juara. Dan saya merasa itu salah satunya disebabkan oleh diri saya sendiri. Karena ketika di final saya cenderung bermain individual gitu. Karena waktu itu mungkin saya terlalu pede karena terpilih juga untuk masuk dalam DBL Camp di Surabaya. Jadi dari satu kompetisi itu, dari berbagai macam tim itu dipilih 5 pemain ya, 5 pemain pria dan 5 pemain wanita yang bisa lolos ke DBL Camp. Salah satu penghargaan lah buat yang bermain paling baik. Dan di situ saya bisa lolos gitu ya. Jadi sangat kepedean, dan ketika final saya main sendiri dan akhirnya kalah. Dan itu saya sangat-sangat menyesal saat itu. Nah, tapi kalau saya terjebak pada penyesalan itu, ya akhirnya saya gak bisa maju. Tapi dari situ saya belajar, oke, dulu sempat salah, berarti nextnya saya harus bisa bermain dengan menjadi seorang anggota tim yang baik gitu. Kerjasama yang utama, bukan bermain sendiri-sendiri gitu. Terus saya juga pernah salah pilih jurusan ketika SMA. Harusnya masuk IPS, malah masuk IPA gitu karena gengsi. Daripada nyesel, waduh waktuku udah terbuang nih 2 tahun. Segala macam yang ku pelajari di IPA gak dipakai juga sekarang kayak gitu. Daripada nyesal, yang mendingan jadikan pembelajaran. Oh, berarti nextnya ketika mau membuat keputusan, aku harus fokus pada targetnya dulu apa, tujuan akhirnya dulu apa. Baru ketika sudah tahu apa tujuan akhirnya, baru memilih jalur mana yang mau kamu tempuh
kayak gitu. Bukan ikut-ikutan orang lain, padahal sebenarnya setiap orang punya tujuannya masing-masing, punya tujuannya sendiri-sendiri, ya. Terus pernah juga kayak gitu, salah pilih pacar gitu kan. Sebenarnya nggak cocok kayak gitu, terus putus, terus nangis gitu, terus berpikir, seandainya dulu gini ya, buat apa gitu, nyesal. Akhirnya waktu itu saya ubah jadi pembelajaran. Oh, berarti nextnya saya harus lebih selektif cari pasangan yang lebih tepat buat saya. Terus dari sayanya juga harus terus bisa bertumbuh dan memantaskan diri untuk jadi cowok yang jauh lebih baik. Nah, itu akhirnya ketika saya mengubah penyesalan jadi pembelajaran, akhirnya saya bisa jadi getting better man, ya. Jadi pria yang jauh lebih baik, dan resultnya ya pasangan juga jadi jauh lebih baik dan saya juga terus bertumbuh. Dan itu sekali lagi didapat ketika kita mengubah penyesalan jadi pembelajaran. Dan jadi gak usah terlalu menyesal sama apa yang sudah dilalui, karena mungkin memang di waktu tersebut, di saat tersebut, itu adalah perilaku ataupun keputusan terbaikmu saat itu. Yang sekarang kamu mulai sadar bahwa itu ternyata mungkin kurang bagus. Tapi ya gak apa-apa. Seluruh keputusan bagus, seluruh keputusan yang baik biasanya dimulai dari keputusan yang buruk. Jadi kalau kamu punya masa lalu yang kurang oke, kamu punya sesuatu yang kamu sesali di masa lalu, kamu harus bisa berdamai dengan hal tersebut dan kamu bisa maju untuk mencapai tujuanmu. Caranya gimana? Tadi, ubah penyesalanmu menjadi pembelajaran. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.